Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kita tentang Kristologi kita akan lanjutkan lagi dengan membahas ceramah Saifuddin Ibrahim yang berjudul "Tidak ada nama di bawah kolong langit yang dapat menyelamatkan". Tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Pemirsa, Saifuddin Ibrahim, andai kata Yesus hadir dan duduk mendengarkan ceramah Anda yang berapi-api, misalnya, saudara-saudara sekalian, dalam nama Yesus, petani dan tuan guru dari desa Galilea, yang sedang duduk di depan kita ini, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu kalian, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain daripada dia ini, yang Yesus dari Galilea ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Saifuddin menunjuk-nunjuk Yesus yang duduk di depannya. Pemirsa, apa yang saya bayangkan akan terjadi, pemirsa? Yesus akan marah dan segera bangkit menghunus pedangnya, memancung lehernya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, saya melihat Anda ini ngomong seperti robot. Sepertinya Anda tidak sadar dan tidak mencerna apa arti kata-kata yang Anda ucapkan. Bapak buta tentang siapa Yesus. Maaf kalau saya khilaf. Pak Saifuddin, dengan pernyataan penulis kitab para rasul yang terinspirasi oleh ajaran Paulus yang Anda banggakan ini, di mana posisi Kaisar Romawi yang menjajah Israel? Di mana posisi para tuhan agama misteri yang disembah Kaisar dan disembah oleh para penyembah berhala di Romawi? Di mana mereka itu posisinya? Sungguh ajaib. Hanya dengan satu kalimat, Paulus dan pendukung-pendukungnya mampu mengkudeta dan melengsarkan para tuhan dan kaisar Romawi, lalu mendudukan petani Yesus di atas super singgasana yang belum pernah dinikmati oleh makhluk dan Tuhan manapun di jagat raya ini. Naudzubillah min dzalik. Pak Saifuddin, apa ini tidak sinting? Pak Saifuddin, di pemerintahan ada kudeta, di parlemen ada kudeta, tetapi kekuasaan Allah tidak satupun makhluk di jagat raya ini yang mampu mengkudetanya. Ini adalah dagelan konyol yang diciptakan Paulus dan pendukung-pendukungnya yang sangat menghina Allah dan Yesus sebagai hamba Allah. Bayangkan pemirsa, bayangkan Pak Saifuddin, Yesus adalah petani di Galilea. Di samping itu, di samping sebagai petani, beliau adalah tuan guru atau ustaz Yahudi atau rabai yang mengajarkan Taurat di rumah-rumah ibadah di sinagoga, serta pejuang yang ingin membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Namun pemirsa, petani dan tuan guru yang sederhana ini oleh Paulus dan pendukung-pendukungnya dilontarkan menjadi raja di atas segala raja yang lebih hebat dari Kaisar Romawi yang menjajah Israel termasuk Galilea. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan penyembah berhala yang ada di kerajaan Romawi, sekaligus melengsarkan dan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikah kemuliaan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus dan pendukung-pendukungnya? Pak Saifuddin, apa ini tidak sinting? Ayat yang Anda banggakan ini, Pak Saifuddin, adalah pernyataan pendukung Paulus yang terinspirasi oleh Paulus yang bernafsu untuk mencopot Nabi dan Tuhan Guru Yesus untuk dijadikan Kristus yang baru. Pak Saifuddin, Dewa Kristus barunya yang super ini dia kemas untuk menandingi dan mengalahkan semua dewa dan Kristus penyembah berhala yang sudah mapan di kerajaan Romawi. Klaim Paulus dan pendukung-pendukungnya yang aneh ini, pemirsa, dijelaskan oleh Burton Elmak.
Burton Elmack dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 92 dan 93. In the cultural turmoil of Greco-Roman age, even the God had to compete. And in order to outrun other deities, extravagant claim had to be made. Wow! Dalam masa kekacauan dan persaingan budaya di zaman Yunani Romawi, para dewa pun harus bersaing, saling mengalahkan. Untuk saling mengalahkan, maka masing-masing dewa harus mengklaim sebagai yang terhebat, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus dan pendukung-pendukungnya. Namun pemirsa, Saifuddin Ibrahim, yang membuat kacau akal sehat dalam persaingan ini adalah ide Paulus yang mengikut sertakan Yesus. Alhamdulillah, seorang manusia, petani, tuan guru dari Galilea, ikut dalam persaingan seru para dewa penyembah berhala agama misteri di kerajaan Romawi untuk merebut posisi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wah, namun pemirsa, luar biasa, aneh bin ajaib. Persaingan seru ini pemirsa bukan dimenangkan oleh salah satu dewa yang sudah disembah di kerajaan Romawi atau Kristus yang sudah mapan di kerajaan Romawi, tetapi malah dimenangkan dengan gemilang oleh seorang petani dari Galilea, Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Yesus memenangkan pertarungan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, seperti yang dibangga-banggakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Pemirsa, Profesor Burton Elmack sendiri dan siapa saja manusia waras di muka bumi ini pasti akan geleng-geleng kepala. Kok begitu aneh pekerjaan Paulus dan pendukung-pendukungnya sekarang dibuntuti oleh Saifuddin Ibrahim. Tuan Guru Yesus pun pemirsa kemudian dilantik menjadi Tuhan baru, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya juru selamat di kolong langit, sebagaimana digembar-gemborkan Saifuddin Ibrahim. Tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya mendapatkan keselamatan, hanya dalam Yesus Kristus. Yang melengsarkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk melengkapi kekuasaan barunya ini pemirsa, Yesus harus didandani oleh Paulus dan pendukung-pendukungnya dengan menyematkan berbagai gelar yang dicomot dari para tuhan penyembah berhala yang dia akan lengsarkan. Na'udzubillah min dzalik. Taktik dan strategi gemilang Paulus dan pendukung-pendukungnya ini pemirsa dijelaskan oleh Michael Bigon. Michael Bigon dan kawan-kawannya dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 78. Michael Bigon dan kawan-kawannya menjelaskan, in the first place, it had to compete with already established religion in region where it was trying to gain foothold with the religion of Syria, Phoenicia, Asia Minor, Greece, Egypt. In order to do this, Jesus had perforce to assume a degree of godhood comparable to that of the deity he now posthumously was intended to displace. Pemirsa, Saifuddin, dengarkan ini. Tahap pertama, ajaran baru ciptaan Paulus ini harus bersaing dengan agama-agama penyembah berhala yang sudah mapan di wilayah-wilayah yang akan jadi basisnya. Menghadapi agama-agama penyembah berhala dari Syria, dari Phoenicia, Asia Minor, Yunani, Mesir. Pemirsa, untuk melakukan ini, Yesus terpaksa harus menyandang gelar-gelar ketuhanan untuk menyaingi dan mengalahkan para dewa yang dia akan lengsarkan, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Saifuddin Ibrahim, jangan terus-terusan bermimpi dan menghayal seperti mentor Anda, Paulus, dan pendukung-pendukungnya. Saifuddin Ibrahim sekarang tahun 2015. Sadarlah
bahwa era mitos dan khayalan Paulus dan pendukung-pendukungnya sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2015, Pak Saifuddin. Sisakanlah sedikit rasa malu untuk tidak lata mengklaim bahwa ini firman Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan di langit, di kolong langit, di atas bumi, di bawah bumi, yang mengatakan bahwa hanya dalam nama Yesus, petani dan tuan guru di Galilea, yang menyelamatkan makhluk di kolong langit ini. Tidak ada. Itu mimpi dan khayalannya Paulus, mimpi dan khayalannya Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin, kalau insan Mokoginta tidak percaya dengan kitab yang ada di tangan Anda sekarang ini dan meninggalkan agama Kristen, jangan sewot dong. Mungkin beliau sudah dibisiki oleh Uskup John Selby Spong. Nih, seperti tertulis dalam bukunya Liberating the Gospel di halaman 17. Apa kata John Selby Spong? Am I now ready to defend the literal truth of the gospel tradition? No! Sekali lagi Pak Saifuddin dengarkan jawabnya John Selby Spong. No! That approach also offer me no hope for the future. No matter how hard I try, I cannot bend my mind into a first century pretzel. I cannot turn my postmodern mind into a premodern shape. Pak Saifuddin, I cannot believe in my heart something that my mind rejects. Apa kata John Selby Spong ini? Apakah saya akan mempertahankan kebenaran literal seperti klaim Saifuddin Ibrahim? Oh, tidak. Pak Saifuddin, tidak. Pendekatan ini sama sekali tidak memberiku harapan untuk masa depan. Sekeras apapun saya berusaha, saya tidak mungkin memaksa akal sehat saya kembali ke tahyul abad pertama. Saya tidak mungkin menggiring pemikiran modern saya kembali ke zaman purba. Dan saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Pak Saifuddin, perhatikan tuh. Makanya Pak Saifuddin, gunakan nalar dan akal sehatmu dengan benar. Karena Allah, Tuhannya Yesus, Tuhan semesta alam, sangat murka kepada manusia seperti Anda yang asal ngomong tanpa mau menggunakan akal sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah menampakkan kemurkaannya kepada mereka seperti Saifuddin Ibrahim yang tidak menggunakan akalnya. Pak Saifuddin, gunakan akal. Sekian pemirsa, kita akan lanjutkan dengan membahas ceramah Saifuddin Ibrahim, pernyataannya bahwa tanyakan kepada ahli kitab. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.